mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang ke-118 ini didukung oleh para pelaku Aris Sudiro sebagai Senopati Pragolo, Jumali Jendra sebagai Kelana Jayeng Sari, Ismedio sebagai Kebo Pandogo, Rifki sebagai Maharaja Kediri, Muryono sebagai Maisa Wulung, Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, Irma Ispriyono sebagai Ragil Kuning, Lalu sebagai Kucupat, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Maaf Gusti Senopati, apakah tak ada ampun bagi utusan ketiga bila ia datang terlambat karena sesuatu hal? Benar Gusti, mengingat perjalanan menuju daerah ini tidaklah ringan. Mungkin saudara utusan satu pun mengalami betapa sulitnya kami harus merunduk-runduk, menyusup semak belukar, hanya demi menghindari perondaan prajurit Kadiri yang menjaga perbatasan. Batas waktulah yang tidak memungkinkan seseorang dapat diampuni. Maaf Gusti Senopati. Mengapa demikian? Kita tunggu sampai malam. Tetapi bila besok baru datang, hanya kematianlah yang pantas diterimanya. Aku tidak ingin kita kebobolan dengan masuknya seorang mata-mata musuh. Sebab bisa saja utusan 3 tewas di tengah perjalanan oleh penghadangan prajurit perbatasan. Lalu seorang prajurit sandi musuh datang menggantikannya. Nah, jika seorang mata-mata telah masuk ke dalam tubuh kita, tiada lain yang bakal kita terima kecuali kekalahan. Habis sudah kita semua. Gagal total semua rancangan dan persiapan kita. Kalian mengerti maksudku? Hamba Gusti. Kami mengerti. Senopati Pragolo sebagai pimpinan pasukan pembuka jalan bagi lancarnya penyerbuan itu bertindak sangat hati-hati sekali. Karena kehati-hatian dan kewaspadaannya itulah yang membuat ia harus bersikap tegas. Kita tinggalkan perkemahan para prajurit kerajaan Mentaun yang berada di hutan perbatasan Ceker dan Purwakarta. Kini kita kembali ke perkemahan Kelana Jayeng Sari di hutan pinggir desa Ceker.
Di telaga hutan ceker, Kelana Jayeng Sari mempersiapkan pasukannya. Latihan diadakan tanpa mengenal waktu. Siang, malam, pagi, dan sore. Karena di dalam sebuah pertempuran, waktu nyaris tak dikenal, kecuali terus bertempur dan bertempur sampai tetes darah penghabisan. Kepu Pandoko, hamba Gusti. Dalam gelar Yuda Garuda Ngelayang ini, pasukan kita adalah kepala dari Garuda. Kepala yang lengkap dengan pikirannya untuk menelaah situasi dan keadaan lawan. Telinga untuk mendengar dari mana arah mereka datang dan menyerang. Mata nanar untuk melihat seberapa jauh kekuatan mereka menyerang. Dan paruh tajam untuk mengobrak-abrik bentuk serangan dan gempuran mereka. Hamba Gusti. Sebab itu, pekerjaan kita tidaklah ringan. Benar-benar sangat menentukan. Maju mundurnya pasukan kita adalah juga maju mundurnya pasukan lain yang bertindak sebagai sayap kiri dan kanan. Begitu juga pasukan yang bergerak sebagai sepasang kaki kokoh berkuku tajam akan terpukul mundur. Apalagi pasukan belakang, yaitu ekor. Tidak mungkin bisa mengibas, mengadakan pembersihan atau sapu bersih. Hamba Gusti. Kemudian mengenai pasukan pendukung, Gusti. Keputusan terakhir dari istana bagaimana? Pasukan yang mendukung dalam bentuk sosok Garuda. Kepala atau paruh, pasukan kita. Sepasang kaki berkuku tajam, pasukan Rekrean Kanuruhan. Sayap kiri, pasukan Rakrean Demung. Sayap kanan, pasukan Rakrean Apatih. Dan bagian ekor, pasukan Rakrean Rangga. Kemudian, Yang Mulia Maha Menteri Mahesa Wulung, Gusti. Beliau bertugas mengamankan keadaan kota raja bersama pasukan khususnya. Dan dibantu Laskar Pengemis Kota Raja, serta Laskar Wanita. Kalau begitu tidak bertempur habis-habisan di luar kota raja. Tidak perlu khawatir keadaan di dalam kota raja dan istana. Karena di sana sudah ada Mahesa Wulung dan pasukannya. Mari kita kembali berlatih, Pandoko. Perbagian atau keseluruhan, Gusti? Perbagian saja dulu. Nanti setelah bagian pasukan kita, baru kita gabung bersama dengan bagian-bagian lainnya. Kukira Rakrean Demung, Rakrean Rangga, Rakrean Kanuruhan, dan Rakrean Apatih pun berlatih di masing-masing bagiannya. Hamba Gusti. Oh ya, Gusti. Hamba masih ingin bertanya. Apa yang masih membuatmu bingung? Itu tadi, Gusti. Yang Gusti aturkan mengenai laskar yang memperkuat kota raja. Kenapa? Hamba sungguh tidak menduga bahwa Kadiri memiliki laskar wanita dan laskar pengemis kota raja. Sudahlah. Bukan urusan kita. Ayo, Pandoko. Perintahkan yang lainnya untuk segera bersiap berlatih. Hamba Gusti. Siap laksanakan. Bagaimana Mahesa Wulung? Apakah segalanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana? Hamba Sri Baginda. Pasukan pendukung dalam gelar Yuda Garuda Ngelayang telah ditentukan. Yakni kepala Garuda yang akan memperhatikan, mengamati, dan mematuk langsung pada sasaran adalah Laskar Ksatria Kelana. Sedang pada sayap kiri adalah Laskar Pedang di bawah pimpinan Rekrean Demung. Sayap kanan adalah Laskar Panah pimpinan Rekrean Apatih. Dan sepasang kaki Garuda yang kokoh adalah Laskar Berkuda pimpinan Rekrean Kanuruhan. Sedang ekor Garuda sebagai pasukan pengibas sapu bersih adalah Laskar Tombak pimpinan Rekrean Ronggo. Bagus. Dan gelar itu akan dititik beratkan pada sisi penyerbuan Mentaun sebelah selatan. Hamba Sri Baginda. Hal ini dimaksudkan bukan meremehkan serbuan dari sisi lain. Tetapi bila sisi selatan yang dipimpin langsung oleh Raja Sewaka musnah, maka habis pula perlawanan. Lalu penyerbuan mereka dari sisi barat, utara, dan timur. Apakah tidak perlu diperhatikan? Hamba kira sisi tersebut tidak berani bergerak menyerang apabila belum ada tanda-tanda yang diberikan Raja Sewaka. Iya, aku mengerti maksudnya. Terima kasih. Sebelum Raja Sewaka sempat memberikan tanda-tanda untuk menyerbu, maka terlebih dulu diserang. Diporak-porandakan oleh Garuda Ngelayang. Hamba Sri Baginda. Sedang untuk sisi-sisi penyerbuan barat, utara, dan timur, mereka sendiri akan terhambat oleh adanya prajurit-prajurit pengawal perbatasan yang kita adakan bekerjasama dengan Jenggala. Ya, pasukan gabungan Kediri dan Jenggala yang berada di perbatasan, aku kira sudah cukup kuat untuk menghalau serangan-serangan kecil yang mereka adakan. Hamba Sri Baginda. Nun sewu Kanjeng Romo. Oh ya, ada apa Sekartaji putriku? Ampun Kanjeng Romo, saya tidak mau diam berpangku tangan. Oh, anakku. Kau tidak diam berpangku tangan. Bukankah laskarmu ditempatkan di dalam kota raja untuk mempertahankan istana ini dari jarahan tangan kaum perusuh? Ampun Kanjeng Romo, biarlah laskar wanita dan laskar pengemis kota raja bertahan di sini bersama pasukan Paman Mahesa Wulung. Dan saya percayakan pasukan saya ada di bawah pimpinan Paman Mahesa Wulung. Tetapi saya Kanjeng Romo harus maju ke garis depan. Saya harus bertarung langsung dengan mereka
yang menamakan dirinya pasukan tangguh kerajaan Mentaun. Bahkan kalau bisa, berhadapan langsung dengan Raja Sewaka. Anakku, tidak semudah itu. Kau adalah anak seorang raja. Putri Ingkang Jumeneng Noto yang seharusnya diamankan, dilindungi, dan dipertahankan. Jadi tidak mungkin kalau dirimu bisa terjun langsung ke ajang pertempuran, anakku. Tetapi saya juga manusia biasa yang ingin menyumbangkan dharma saya kepada negeri ini, Kanjeng Romo. Ampun, Sri Baginda. Ampun, Gusti Putri. Sekiranya hamba boleh menyampaikan sumbang saran. Menurut hamba, memang Tuan Putri adalah seorang Gusti Putri Kerajaan Kediri. Sebaiknya lah tidak turun ke langgang mempertaruhkan nyawa. Cukup kami saja yang menjadi tumbal dari kerajaan. Karena memang kami adalah prajurit yang disumpah Belopati demi negeri. Nah, dengarlah pesan Paman Maisawulung itu, Sekertaji. Bukan Romo tidak mengizinkan kau turun gelanggang. Tetapi sadarilah kedudukanmu sebagai putri seorang raja. Dewi Sekertaji tertunduk. Haruskah ia melawan kersaning Kanjeng Romo? Haruskah ia memberontak terhadap dirinya sendiri? Hati nuraninya, ia ingin berarti di dalam hidup ini. Kendati pun hanya seorang perempuan, ia ingin bisa berbuat lebih banyak untuk negeri tercinta, bumi Kediri. Pandangannya mengabur, karena ada genangan air mata di pelupuknya. Kecupat, Hamba Den Ayu. aku tahu keahlianmu adalah bermain berkecimpung dalam air. Iya, memang hanya itu keahlian hamba, Den Ayu. Dan hamba bersedia memberikan apa yang menjadi keahlian hamba ini untuk laskar wanita di kapal ini. Ya, kami memang membutuhkan keahlianmu untuk perjuangan kami. Apakah kita akan menghadapi musuh, Den Ayu? Iya, dan musuh yang kita hadapi ini adalah bekas teman-temanmu dulu ketika di Bentaun. Baguslah itu. Hamba akan bertarung habis-habisan, Den Ayu. Karena dendammu pada mereka? Tidak, Den Ayu, tidak. Lantas? Mereka sebenarnya adalah kaum durjana yang tidak sepantasnya diberi hidup di muka bumi ini. Iya, Den Ayu. Mereka hanya menebar sengsara bagi orang lain. Menebar maut, menebar aib. Mereka adalah kaum pembunuh dan begal, pemerkosa dan pembantai tak berperi kemanusiaan, Den Ayu. Baik. Sekarang tugasmu ialah menjadi pengintai dari darat ke kapal atau dari kapal ke kapal lain. Hamba, Den Ayu, siap. Dengan menyelam, kau akan bebas dari pengamatan musuh. Hamba mengerti, Den Ayu. Dan temanmu, si Rupit, biarlah tetap menjadi pengintai dari atas tiang layar. Hamba, Den Ayu. Aku percayakan tugas pengintaian ini pada kalian berdua. Karena hanya kalian yang tahu pasti apa dan bagaimana tingkah laku prajurit Mentaun. Baik gerakan mereka waktu siang ataupun malam. Hamba, Den Ayu, siap laksanakan tugas. Tampaknya persiapan memang sudah matang benar. Tinggal menunggu saat-saat menegangkan di mana pertempuran akan segera dimulai. Kecupat diperintahkan menjadi pengintai di kapal itu dengan alasan ia lebih tahu sepak terjang orang-orang Mentaun. Dan dengan demikian, lebih mudah mengenali apabila musuh sudah datang di depan mata. Adik Ragil Kuning, Kecupat kau beri pekerjaan apa? Menjadi pengintai, Kakak Neneng. Bukankah dia lebih tahu sepak terjang dan kebiasaan orang Mentaun dibanding kita? Atau yang lainnya? Ya. Tepat sekali. Orang masing-masing daerah tentu mempunyai adat dan kebiasaan berbeda. Yang Kecupat tentu tahu pasti apakah seseorang itu dari Mentaun atau bukan. Rupit dengan tugas yang sama. Hanya dia tetap di tempat. Sedang Kecupak datang pergi dari darat ke kapal dan dari kapal ke kapal. Jadi Rupit tetap sebagai pengintai yang mengawasi dari atas tiang layar itu. Benar, Kak? Bukankah Kecupak dapat memberikan pemberitahuan
dengan bahasa isyarat dari arah manapun juga. Sementara Rupit dapat melihatnya jelas dari ketinggian tiang layar itu. Aku dukung upayamu dalam hal ini, adik Ragil. Oh iya, kita harus tetap latihan perang-perangan untuk menyambut serangan yang mungkin datang tiba-tiba. Ya, kita harus terus latihan. Tapi rasanya kita bukan akan menerima serangan. Maksudmu bagaimana? Tetapi kita justru akan mengejar para penyerang yang akan melarikan diri lewat sungai. Mengapa begitu, adik Ragil? Gelar Yuda Garuda Ngelayang yang diterapkan Kang Mas Jayangsari terlalu ampuh dan tangguh. Tahuku, belum pernah Kang Mas Jayangsari memakai siasat perang itu, kecuali sekarang ini. Seberapa ampuh dan tangguhnya siasat atau taktik itu, adik Ragil? Kakak nenek tahu. Sekali Garuda melayang, matanya yang tajam melihat jelas apa yang ada di depannya. Dia lantas mengukis cepat dan taruhnya langsung mematuk lawan yang belum sempat menghindar. Sepasang kakinya yang kokoh dan berkuku runcing tak tinggal diam, langsung mencengkeram. Lawan belum sempat sadar apa yang terjadi. Kedua sayapnya yang lebar dan kuat menghempaskannya. Dalam pada itu, malam yang sama, di tempat yang berbeda namun cukup jauh jaraknya, pasukan Mentaun dalam jumlah besar telah memasuki wilayah kekuasaan Kediri. Tampak dalam pasukan besar itu, Raja Sewaga dan Maha Menteri Surengpati. Hutan yang gelap pekat tiba-tiba terang benderang oleh nyala ratusan obor di tangan pasukan prajurit penunggang kuda. Dari jauh pemandangan tampak indah, karena nyala obor itu meliuk-liuk menyusuri jalan setapak. Timbul tenggelam di antara rimbun pohon hutan. Surengpati berkuda berdampingan dengan sang junjungan Raja Sewaga. Di belakangnya puluhan pendekar pilih tanding mengawalnya secara ketat. Setelah itu ratusan prajurit berkuda di belakang sang junjungan Raja Mentaun. Di sebuah tikungan jalan, beberapa puluh prajurit Senopati Pragolo datang menyambutnya. Sembah hamba Sri Baginda Raja Mentaun. Selamat datang di areal yang direncanakan. Iya, selamat bertemu kembali Senopati Pragolo. Apakah tempat ini benar-benar aman dari perondaan para prajurit Kediri? Hamba dan sekian puluh prajurit telah beberapa hari ini di sini. Aman dan jauh dari jangkauan pengawasan mereka. Bagus. Berarti dari tempat ini kita bisa menyusun penyerbuan ke Kediri. Hamba Sri Baginda, demikianlah hendaknya. Baiklah. Sekarang perintahkan prajuritmu membantu para prajurit yang baru datang untuk mendirikan tenda-tenda baru. Hamba Sri Baginda, siap, laksanakan.
Bagaimana perjalananmu, Di? Pegal-pegal semua tubuhku, Kang. Apalagi tidak jarang kami berkuda tanpa henti siang maupun malam. Menteri Surinpati yang mengatakan kita harus secepatnya tiba di tujuan. Jangan terlambat. Jangan sampai Telik Sandi Kediri mencium kedatangan kita ke wilayahnya. Wah, kau masih untung, Di, dibandingkan aku yang bertugas sebagai pasukan pembuka jalan. Tidak sedikit rintangan yang harus kuhadapi. Untung Senopati Pragulo tegas dalam menentukan dan mengambil sifat. Tidak jarang aku dan kawan-kawan terlibat dalam pertempuran kecil karena bentrok dengan pasukan Kediri dan Jenggala yang menjaga tapal batas itu. Aku mau tidur lagi, Kang. Masih ngantuk nih. Jangan bodoh kamu. Ini sudah masuk wilayah darurat perang. Kita sudah tidak bisa santai atau bermalas-malasan. Susah jadi prajurit. Mau santai sebentar saja taruhannya nyawa. Kita datang kemari adalah untuk bertaruh nyawa, Di. Bukan bersantai, bermalas-malasan atau berlibur. Aku sendiri tidak tahu apakah aku akan selamat. Kang, apakah perang kali ini adalah segala-galanya? Apakah perang kali ini tidak memberi kesempatan hidup untuk prajurit-prajuritnya? Jangan berharap terlalu banyak, Di. Setiap prajurit itu harus siap sedia mati di tempat tugas. Apakah itu tidak kau sadari sebelum masuk menjadi seorang prajurit? Apakah benar aku tak akan kembali dengan selamat ke Mentaun? Kasihan anak istriku, anak kadangku. Jadi benarkah pasukan kerajaan Mentaun sudah sampai memasuki wilayah Kediri? Begitulah laporan Telik Sandi dari Laskar Pengemis Kota Raja Cipaduka. Tepatnya sudah sampai di manakah mereka? Laskar Pengemis Kota Raja yang menyebar dan disebar ke segenap pelosok mengatakan kurang lebihnya mereka saat ini berkemah atau mendirikan pusat perlawanan pemberontakan di hutan perbatasan antara Ceker dan Purwakarta. Seberapa jauh jaraknya dengan perkemahan Laskar Kesatria Kelana? Kesatria Kelana mendirikan tenda-tendanya di hutan daerah Ceker. Jadi letak keduanya memang tidak begitu jauh. Hanya kira-kira sehari perjalanan menunggang kuda Gusti Prabu. Lalu bagaimana persiapan Kesatria Kelana? Juga latihan-latihan yang dilakukannya. Persiapan Tuan Kesatria Kelana sebenarnya sudah memasuki tahap akhir penyempurnaan. Latihan gabungan antara mereka sudah diadakan secara terpadu. Sekarang ini sebenarnya mereka tinggal menunggu penyerbuan pihak musuh. Ataupun menunggu titah Sri Paduka. Ya, titah akan segera turun. Apabila memang keadaan sudah sampai pada tahap rawan penyerbuan. Hamba Sri Paduka. Oleh sebab itu, laporan para Telik Sandi harus senantiasa hamba pelajari. Maisa Wulung. Hamba Sri Paduka. Apakah kau melihat putriku Dewi Sekartaji? Ampun Sri Paduka. Sejak pertemuan tempoh hari hingga kini, hamba tak lagi menemuinya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa atas dirinya. Aku merasa Sekartaji keluar istana untuk mencoba membuktikan kata-katanya bahwa wanita tidak harus selalu diam berpangku tangan. Aku setuju saja dengan caranya berpikir seperti itu. Tapi bukan seperti keadaan seperti ini. Sri Paduka, Gusti Putri Sekartaji memiliki cukup kemampuan dalam ilmu ulah kanuragan. Sebab itu, tidak perlu Sri Paduka khawatir. Hamba berani menjamin kemampuan yang dimiliki Gusti Putri Sekartaji dapat menyelamatkan diri Gusti Putri.
Ya, syukurlah. Kalau memang bisa seperti yang kau ucapkan, Maisa Wulung. Hamba kira demikian, Sri Baginda. Dan hamba kira Gusti Putri pun dapat menempatkan diri di mana dan saat mana beliau berada. Maksudmu, Maisa Wulung? Tentu Gusti Putri sekarang ini tidak menyandang atau mengenakan busana keputriannya. Beliau pastilah berpakaian sebagaimana rakyat jelata agar terhindar dari incaran musuh. Ya, dan aku harap memang begitu, Maisa. Jangan sampai siapapun tahu bahwa ia adalah putri raja, karena bisa membahayakan keberadaan dirinya. Hamba akan menyebar beberapa laskar wanita asuhan Gusti Putri untuk mencari tahu di mana dan kemana beliau berada. Setelah itu sekaligus untuk mengawal beliau. Tepat sekali. Bagus, Maisa. Hamba mohon pamit, Sri Baginda Maharaja Kadiri, untuk menyiapkan segala sesuatunya. Berangkatlah, Maisa Wulung. Selamat bekerja. Terima kasih, Sri Baginda. Wahai para prajuritku yang setia dan bermental baja. Kali ini kita akan menghadapi sebuah perang besar. Perang yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Meski perang besar ini belumlah sedahsyat perang perlawanan rakyat semesta, namun bentuk dan sifatnya hampirlah sama. Oleh sebab itulah, kita akan menggunakan siasat dan taktik gelar Yuda Garuda Ngelayang. Dan pasukan kita bertindak sebagai kepala Garuda yang akan menukik, mematuk-matuk, dan mencerai-beraikan lawan. Pasukan kita adalah pasukan terdepan, pasukan yang menentukan. Berhasil tidaknya pertahanan dan penyerangan yang akan kita lakukan. Karena pertahanan yang baik adalah ganti balas menyerang. Kebo Bandogo, tengoklah sebelah sana. Ada keributan apa di sana itu? Segera atas. Hamba Gusti. Ayo, majulah kalian bersama-sama. Biar lebih mudah lagi aku menyelesaikannya. Ayo, aku pantang mencari musuh dan membunuh. Tetapi jika ada, aku pantang mundur dan dibunuh. Ayo, majulah kalian semua. Ayo majulah. Kambing-kambing, majulah ayo. Kita bisa mati semua. Dia berani sekali. Ayo, mengapa kalian semua menjadi diam saling berbisik? Majulah jika di antara kalian ada yang sudah bosan melihat matahari. Ayo, majulah. Hop, hop, Pagi hari itu, di hutan tempat para laskar Kelana Jayeng Sari berkemah, tiba-tiba marak oleh munculnya seorang gadis bertombak pendek yang merangsek kawanan prajurit jaga perkemahan. Beberapa dari prajurit itu terjungkal mencium tanah. Wajahnya sekembap terkena pukulan tangkai tombak. Dua prajurit berikutnya baru akan mendapat bagiannya. Namun tiba-tiba... Tunggu! Hentikan pertarungan! Hentikan! Oh, siapa kau bocah air? Mengapa tiba-tiba muncul dan membuat keributan? Apa pedulimu? Aku ingin bertemu dengan kesatria Kelana itu. Bertemu dengan kesatria Kelana? Oh, siapa yang kau maksudkan dengan itu, Cahayu? Jangan belagak bodoh. Katakan di mana dia. Dan pertemukan aku dengannya. Tunggu dulu, Cahayu. Soal bertemu itu gampang-gampang saja. Tetapi katakan dulu dengan jelas. Siapa kau dan mau apa datang ke perkemahan kami? Akan kukatakan jika aku sudah ada di depan kesatria Kelana itu. Soal bertemu itu mudah, Cahayu. Tetapi jika kau ternyata mata-mata musuh, ini yang tidak kami kehendaki. Aku orang sini. Wong Kediri juga. Jadi jangan khawatir bahwa aku akan mendusta nyawa junjunganmu. Pandogo, minggirlah. Jika memang dia ingin bertemu denganku. Siapa kau sebenarnya, Cahayu? Cahayu? Apakah dalam penglihatanmu aku ini bocah yang kau katakan Ayu? Seberapakah umurmu dan seberapakah umurku? Maaf saja jika aku terpaksa memanggilmu dengan sebutan bocah Ayu. Karena kau memang imut-imut. Manis lagi. Nah, apakah harus kupungkiri kenyataan yang terpampang di depan mataku ini?
Benarkah aku ini cantik, manis dan ayu? Apakah pemuda tampan bertubuh kekar itu tidak hanya sekedar berbahasa basi semata? Dia memang tampan, mengagumkan, dan penuh perbawa. Tapi tidak, aku tidak boleh terlena. Aku... Mengapa tiba-tiba wajahmu menjadi merah merona begitu, anak manis? Tahukah kau, dengan begitu justru kau tampak lebih manis lagi, lebih mempesona. Sudah, tutup mulutmu. Jangan membual dengan rayuan gombalmu. Apakah aku membual? Melancarkan rayuan gombal? Maaf anak manis. Aku bukan seorang pemimpin yang suka membual mengobral janji. Apalah arti janji yang muluk-muluk jika tidak dapat menepati? Lebih baik aku bicara apa adanya. Apakah kau yang bernama Ksatria Kelana? Kelana Jayangsari lengkapnya. Apakah kau yang akan memimpin pertahanan dan penyerangan atas serbuan Mentaun? Aku hanya kebetulan dipercaya oleh Ingkang Cumeneng Noto Sri Maharaja Kediri. Kalau begitu, aku ikut. Ikut? Ini bukan dharma wisata anak manis. Bukan perjalanan piknik. Tapi bertarung mempertaruhkan nyawa. Aku tahu. Nah, sayang sekali bukan? Jika wajahmu yang ayu, kulitmu yang halus mulus, dan tubuhmu yang ramping semampai itu harus bersimbah keringat bercampur debu. Belum lagi jika tajamnya senjata sempat menggores kulitmu. Alangkah sayangnya. Eman-eman cahayu seperti kamu harus maju ke gelanggang peperangan. Kalian meremehkan aku. Melecehkan diriku. Apakah kalian tidak melihat? Berapa prajurit yang tadi terjungkal kena tendangan dan pukulanku? Berapa prajurit lagi yang sembab wajahnya terkena tongkat tombak pendekku? Pertarungan tadi sangat berbeda dengan jika kita bertarung di medan laga. Di gelanggang peperangan, rasa kasihan tidak berlaku lagi. Tapi pertarungan yang baru saja kau lakukan tadi, beberapa prajuritku masih ada rasa kagum karena kecantikanmu. Masih ada rasa kasihan bila harus melukai kulitmu. Hayo, majulah lagi. Bila ingin pembuktian yang lebih nyata lagi. Majulah. Wanita memang gampang sekali tersinggung. Apalagi gadis manis seperti dirimu. Jadi kalian benar-benar ingin pembuktian. Baiklah. Hup! Hup! Hiat! Awas! Kawan-kawan prajurit, menyingkir! Mohon kita diroboh ke arah kita. Ayo. Saudara-saudara Panglima Perang, para pemimpin laskar, dan para pendekar pengawal Sri Baginda Raja. Malam ini, kita bertemu di kemah besar ini untuk bersama-sama Yang Mulia Maha Menteri Surengpati dan Sri Baginda Raja Sewaka membicarakan hal penyerbuan, memasuki wilayah Kadiri, dan merebut kota Raja Daha sebagai sasaran utamanya. Karena kota Raja Daha adalah pusat pemerintahan kerajaan Kadiri. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengar pengarahan dari Yang Mulia Maha Menteri Surengpati. Setelah itu, Sri Baginda Raja Sewaka. Saudara-saudaraku, tugas kita sekarang tidaklah main-main. Nyawa menjadi taruhannya. Dan satu semboyan kita adalah jayalah Mentaun. Jayalah Sri Baginda Raja Sewaka. Dan untuk saudara ketahui, Kadiri bukanlah kerajaan kecil. Kadiri kuat dan tangguh. Memiliki pasukan yang lengkap. Para kesatria dan pendekarnya tidak bisa dianggap remeh. Tetapi bukan alasan untuk kita menjadi takut, gentar. Justru kita harus tegar. Kokoh sekokoh batu karang. Hancurkan Kediri! Roja Raja Wong Kadiri! Bumi hanguskan kota Raja Daha! Hidup Mentaun! Hidup Mentaun! Jayalah Sri Baginda Raja Sewaka! Jayalah Sri Baginda Raja Sewaka! Saudara-saudara, para prajuritku yang setia. Percayalah bahwa perjuangan kalian tidaklah sia-sia. Jerih payah kalian, cucuran keringat, bahkan pengorbanan kalian
baik nyawa ataupun raga, adalah demi masa depan kita semua. Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kita menghendaki kemajuan dan perkembangan yang lebih jauh lagi. Dan itu hanya dapat dicapai dengan runtuhnya kerajaan Kediri yang sekarang ini menguasai kita. Apakah ada kemajuan bila kita selalu berada di bawah ketiak orang lain? Apakah ada perkembangan bila kita selalu ditekan di bawah kekuasaan orang lain? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak akan ada perkembangan dan kemajuan kalau kita selalu ada di bawah bayang-bayang orang lain. Kita harus mandiri. Kita harus mampu menegakkan kedaulatan sendiri. Dan itu hanya didapat lewat perjuangan. Perjuangan yang sekarang ini sedang kita lakukan. Kita laksanakan. Omong kosong, saudara-saudara, adalah omong kosong bila ada orang mengatakan kita bisa hidup maju dan berkembang lewat bantuan orang lain. Lewat belas kasihan orang lain. Kemajuan macam apa bila didapat dari cara seperti itu? Tidak. Mentaun haruslah bersama-sama kerajaan kecil lainnya berjuang menghancurkan Kediri. Dengan hancurnya Kediri, maka kita akan menjadi kerajaan yang besar. Kerajaan yang akan dicatat dan tercatat oleh sejarah. Hutan yang gelap itu mendadak terang benderang oleh nyala obor. Kesibukan para prajurit Mentaun tampak luar biasa. Senjata dari berbagai jenis disiapkan. Kuda-kuda diberi makan secukupnya dan diperiksa kesehatannya. Malam di hutan menjadi tidak lagi seperti malam layaknya. Dan di tenda utama masih terjadi pembicaraan serius. Ya, pembicaraan mengenai strategi, taktik, dan siasat penyerangan terhadap kerajaan Kediri. Kita akan menyerbu dari berbagai sisi. Sisi barat oleh kerajaan Galuh, sisi utara oleh kerajaan Bekas Wuratan, dan sisi timur oleh... Ampun Sri Baginda, utusan 3 dari sisi timur tidak hadir. Tidak hadir? Tidak hadir. Mengapa bisa begitu? Yang mulia Maha Menteri barangkali tahu bahwa untuk bisa sampai ke tempat ini tidak mudah. Mungkin utusan diserang dan tewas. Baik. Tapi sudahlah. Kita lanjutkan saja. Hamba Sri Baginda. Jadi jelasnya, bekas-bekas kerajaan Wengker, Wuratan, Galuh sudah merupakan kekuatan yang cukup tangguh untuk menghantam Kediri dari berbagai sisi. Dengan kekuatan yang ada ini, yakinlah bahwa kita akan mampu dan berhasil memporak-porandakan Kediri. Saudara pendengar, bagaimanakah rencana Mentaun dalam penyerbuan itu? Berhasilkah mereka menduduki kota Raja Daha? Silakan mengikuti pada episode berikutnya dengan judul Tahta dan Kehormatan Kerajaan. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.